Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Kita bersyukur hari ini kita akan mulai kebaktian raya kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita saat teduh. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Kita muliakan Allah kita dari nomor 16 ayat 1 sampai 3. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus sujud di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, kau tetap yang suci, tiada terimbang, kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita angkat pujian kita dari nomor 49 ayat 1 sampai 3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Kita akan beresponsoria yang terambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disongkongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Dan mengangkat panci-panci demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun, berdiri dan tegap, kita bersama-sama. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Mari kita Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Untuk persiapan kita untuk memanjatkan doa-doa kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita nomor 44 ayat 1 sampai 3, Tuhanku gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkan jalanku yang lurus dan bakar. Tak usah takut hatiku di jurang matgalang. Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih memimpin, memberkati, menyertai kami, 1 minggu kemarin kami boleh melalui segala suka duka yang Tuhan izinkan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami terus berada bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi kami, bagaimanapun keadaan kami, biarlah Bapa pertolongan yang sejati yang berasal dari Tuhan saja, yang terus menerus ada bersama dengan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami berkenan untuk boleh menyerukan setiap doa-doa kami. Kami berseru Tuhan kepadamu pada pagi ini. Kami berdoa buat pergumulan jemaat terkhusus dalam situasi pandemik ini. Ketika mereka bergumul untuk mencari pekerjaan, mereka bergumul untuk menjalankan usaha, mereka yang sedang bergumul saat ini untuk pemulihan ekonomi, keharmonisan keluarga, kesehatan mereka, bahkan juga Tuhan kerinduan mereka akan keturunan dan teman hidup, dan terkhusus juga untuk penyelesaian studi. Tuhan berkatilah seluruh jemaat GEMI Batra Bandung Timur. Mampukan mereka melihat kasih Tuhan. Mampukan mereka melihat kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan yang tuntun. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang boleh menyatakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan Tuhan khususnya jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit. Bapak P. Utahayan Tuhan Jama, Bapak B. Papahan, Bapak Rijo Mulyo, Bapak dan Ibu Mursidi. Kami serahkan juga Bapak dan Ibu John Nebau. Kami serahkan Opung Lasarus Tambun yang saat ini masih berbaring di tempat tidurnya. Sembuhkan, nyatakan mujizat kuasa. Bahkan juga kami serahkan buat Ibu Gugun Elizabeth Siboya.
Tuhan yang boleh menjamah. Dan terkhusus Tuhan, kami doakan buat adik kami Angel Butar-Butar yang pada saat ini juga Tuhan masih dalam proses pengobatan. Tuhan perlihatkan kasih-Mu kepada adik kami ini. Nyatakan mujizat kuasa. Biarlah Bapa Engkau nyatakan apapun yang Tuhan nyatakan bagi dia lewat sakit dan penyakit yang dia hadapi. Biarlah Bapa Engkau berkuasa memperlihatkan itu kepada papa mamanya sehingga papa mamanya tidak ragu akan kuasa Tuhan. Tidak menduakan Tuhan. Tapi bagaimana mereka selalu taat membawa anak mereka kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan keluarga ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan mereka yang sakit saat ini. Tuhan yang jamah dan memulihkan dan menyembuhkan keadaan mereka. Bapa, kami juga berdoa pada hari ini buat pelayanan GEMI Batra Bandung Timur. Terkhusus kami gereja yang sedang kami layani, bahkan juga hamba Tuhan yang melayani. Dalam situasi pandemi ini pun, keamanan, kenyamanan, lingkungan tempat kami beribadah juga. Tuhan yang boleh memberkati, bahkan kesehatan majelis, bahkan juga Tuhan kami aktivis yang melayani tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Bapa Engkau terus menopang memberkati, sehingga ada kesatuan persatuan antara hamba Tuhan dengan majelis, antara hamba Tuhan dengan jemaat, sehingga pada akhirnya pelayanan yang Tuhan percayakan kami kerjakan. Kami bersama-sama bergandeng tangan melakukan tugas panggilan itu. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kami, bagi gereja-Mu, Gereja GEMI Batra Bandung Timur. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan buat kontak GEMI wilayah 2 yang ke-51. Bahkan Tuhan, kami sudah memulainya dari hari Jumat kemarin sampai pada akhir hari ini Tuhan adalah penutupan. Tuhan yang boleh memberkati apapun yang sudah kami putuskan lewat konferensi tahunan ini. Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik buat kami. Nyata kasih-Mu, nyata kuasa-Mu. Biarlah Bapa konferensi tahunan yang ke-51 yang kami boleh kerjakan, yang kami sudah lakukan, dan hari ini Bapa penutupan. Tuhan yang akan memberkati. Biarlah konta ini juga menjadi sarana anugerah buat kami. Kami yang mengikutinya, bahkan untuk menjadi berkat juga bagi jemaat-jemaat yang sedang kami layani. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan saat ini. Terkhusus Tuhan buat pelayanan yang sedang digumulkan. Misi penginjilan GEMI Batra Bandung Timur yang ada di GEMI Kalimantan Selatan. Diberkati hamba-Mu yang melayani di sana. Diberkati Guru Injil David Nugroho yang saat ini sedang melayani di Suarga, Kalimantan Selatan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan dia akan ditabiskan menjadi pendeta. Tuhan terima kasih. Cukup lama dia menantikan berkat yang Tuhan nyatakan bagi dia. Dan hari ini tepat Tuhan di konferensi tahunan yang ke-51. Dia boleh ditabiskan menjadi pendeta. Oleh karena itu Tuhan biarlah dia semakin kuat dalam panggilannya. Semakin setia dalam panggilannya. Apapun yang dia lakukan khususnya di tengah-tengah jemaat Suarga yang ada di Kalimantan Selatan. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu ini. Diberkati istri yang mendampinginya. Diberkati anak juga yang bersama dengan mereka. Biarlah Bapa dengan kehadiran Tuhan, kehadiran keluarga ini, kehadiran pelayanan hamba-Mu ini di tengah-tengah jemaat Suarga yang dia sedang layani. Nyata kasih-Mu, nyata kemurahan-Mu, nyata sukacita-Mu dan pengharapan-Mu Tuhan bagi jemaat yang dia layani dan terkhusus bagi hamba-Mu yang melayani di sana. Terima kasih ya Bapa. Kami juga doakan Tuhan saat ini buat proses perizinan tempat beribadah di Sanggar Urip, bahkan juga Tuhan yang ada di Batu Licin. Tuhan boleh berkati Bapa setiap notaris yang Tuhan percayakan untuk boleh mengurus proses balik nama ini. Engkau berkati setiap dana yang kami butuhkan juga. Tuhan yang tetap beri yang terbaik sehingga pada akhirnya kami percaya kepada Tuhan ini adalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap dana yang kami butuhkan Tuhan akan siapkan yang terbaik buat kami dan terkhusus yang terbaik juga buat gereja-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan terkhusus saat ini buat kondisi bangsa dan negara kami. Oh Bapa, Engkau melihat bagaimana di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda kondisi bangsa dan negara kami, yang saat ini membuat kami semakin takut di fase yang kedua ini. Tapi kami percaya Bapa masih banyak klaster-klaster baru yang saat ini sedang ada di tengah-tengah kondisi kami yang terkadang membuat kami khawatir akan kondisi keadaan kami. Tapi pada hari ini Bapa, biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa kami, Tuhan yang memulihkan negara kami dan melepaskan kami dari pandemi corona yang sedang melanda kami saat ini. Setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan kami, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Diberkati Pak Presiden kami,
Engkau berkati juga wakil kabinet menteri, gubernur, wali kota dan seluruh jajarannya. Dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berkati mereka, urapi mereka supaya mereka dapat melakukan tugas panggilan itu bersama dengan Tuhan. Bapa, kami serahkan juga buat proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap masyarakat Indonesia yang sudah menerima vaksin ini, baik kami yang sudah menerima tahap pertama, tahap kedua, Tuhan yang boleh memberkati, sehingga pada akhirnya vaksinasi ini juga akan menjadi kekebalan tubuh yang baik buat kami. Kami terus kuat, sehat, untuk boleh menghadapi virus corona yang menakutkan ini, dan kami percaya buat bangsa dan negara kami yang masih melakukan vaksinasi saat ini, Tuhanlah yang boleh berkuasa memberkati segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa, keamanan bangsa dan negara kami juga kami serahkan kepadamu Tuhan, terkhusus TNI Polri yang saat ini menjaga keamanan kami. Berkati Tuhan, kami mau bangsa kami diselamatkan dari hal-hal yang tidak seharusnya orang lain lakukan terhadap bangsa kami. Tapi biarlah bangsa kami ini aman, bangsa kami ini penuh dengan kasih, bangsa kami ini penuh dengan kedamaian, sehingga ketika kami berada di tengah-tengah kondisi yang buruk sekalipun, kami percaya bangsa kami tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga doakan buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona ini, mereka yang terjangkit COVID-19, mereka yang harus isolasi secara mandiri, disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, dihiburkan mereka yang harus isolasi secara intensif di rumah sakit oleh karena kondisi keadaan mereka yang saat ini lemah. Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau nyatakan mujizat kuasa. Para medis yang saat ini menangani orang-orang yang terkena COVID-19, Tuhan yang mampukan para medis, dokter, perawat, bahkan juga Tuhan pihak rumah sakit, Tuhan yang boleh memberkati mereka supaya mereka terlepas dari COVID-19 ini dan mereka tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan di tengah-tengah kondisi ini juga Tuhan, Injil-Mu terus diberitakan. Walaupun situasi kami tidak aman, tapi kami bersyukur lewat media yang kami pakai, baik itu Tuhan live streaming, baik juga itu Tuhan saat ini buat radio, bahkan traktat ataupun telepon, bahkan televisi, bahkan media-media yang lainnya Tuhan, yang saat ini juga Tuhan menjadi berkat, menjadi sarana yang baik ketika kami memberitakan siapa Tuhan bagi kehidupan kami, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami hamba-hamba Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga menyaksikan siapa Tuhan. Biarlah Bapa lewat kondisi yang tidak baik pun Tuhan terus menerus kami beritakan, kami sampaikan, kami nyatakan Tuhan lewat kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan satu kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terkhusus Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah saat ini, Engkau berkati mereka. Jangan biarkan Tuhan ketika kami tidak melihat mereka, tapi Tuhan sedang melihat mereka, Tuhan sedang memperhatikan mereka. Oleh karena itu Tuhan, jangan ada dari antara mereka bermain-main ketika datang kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar firman, ingatkan mereka, buka hati mereka. Biarlah Bapa mereka benar-benar disapa, disentuh oleh kebenaran firman, sehingga kami boleh meninggalkan dosa dan kami terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jaringan internet yang kami pakai, kami serahkan media yang kami pakai. Semuanya Tuhan akan kuduskan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu saja Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus stay di rumah. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Ya, oleh karena kondisi kita yang kurang baik saat ini, sehingga pada akhirnya kita harus beribadah di rumah. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Mari Bapak Ibu,
Kita membuka Alkitab kita, saya akan bacakan untuk kita. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Beginilah firman-Nya Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kata Yesus lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita mengabarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Sejauh itu firman Tuhan yang mau kita renungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, benih yang tumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, sering kita bertanya, sering kita merenung bagaimana kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya daripadanya nyata kerajaan Allah. Amin ya. Baik dalam hidupnya sehari-hari, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan di tempat dia bekerja, dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja, dan pelayanannya bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara haruslah nyata hidupnya sebagai warga kerajaan Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menjelaskan penting kerajaan Allah. Ya, dia mau menggambarkan kerajaan itu seperti tumbuh, ya. Seperti tumbuhan yang bertumbuh dari biji hingga berbuah dan berguna bagi orang lain. Pertumbuhan itu sedikit demi sedikit, bahkan tidak kasat mata. Tidak ada orang yang tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan tidak ada orang yang peduli ketika pertumbuhan itu dikatakan terjadi. Tetapi yang jelas ada kehidupan di sana. Ada perkembangan di sana. Ada yang bergerak keluar. Buah dan cabang hanya merupakan hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus pun dalam menghadirkan kerajaan Allah dikatakan ya di tengah-tengah orang-orang percaya kepadanya mirip seperti pertumbuhan tanaman itu. Jika iman kita dikatakan dipupuk dan dibangun, tentu akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan yang nyata. Benih itu akan bertumbuh bersama dengan cinta Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari dikatakan kita bisa melihat ya pertumbuhan iman kita lewat berdoa, lewat merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan berdevosi sebagai orang-orang kudus. Disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara kelihatan iman itu bertumbuh. Seperti biji sawi yang ditanam tadi. Tentu kita perlu bertanya hari ini, bagaimana pertumbuhan iman saya? Bagaimana pertumbuhan iman Bapak, Ibu? Ya, apakah pertumbuhan iman kita saat ini berbuah?
Apakah pertumbuhan iman kita saat ini benar-benar menghasilkan buah yang luar biasa, buah yang manis, bahkan mendatangkan berkat bagi orang lain? Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kerajaan Allah itu, ya, kerajaan Allah dan iman itu ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencarinya. Ada di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Ada di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kekristenan sering sekali digambarkan sebagai benih. Kenapa? Karena benih itu selalu berbicara mengenai kehidupan. Dan saya percaya bahwa hidup Kristen bukanlah hidup yang mati. Tetapi hidup Kristen adalah hidup yang seperti benih. Dikatakan yaitu hidup yang bertumbuh, hidup yang mengalami, dikatakan pertumbuhan, bahkan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Artinya, di mana kita menjadi pengikut Yesus bukan hanya sekedar ingin mengikutnya. Tetapi bagaimana ketika saya mengikuti Yesus yang hidup. Perbuatan saya, karakter hidup saya, tingkah laku kita dikatakan benar-benar menjadi berkat. Bapak Ibu dan Saudara, istilah kerajaan Allah dalam konteks perumpamaan ini dapat diterjemahkan dengan basileia atau diterjemahkan sebagai kuasa, ya, atau diterjemahkan sebagai otoritas seorang raja. Ada sebuah tafsir yang menawarkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita harus melihat istilah ini sebagai kekuasaan Allah dan bukan kerajaan Allah. Maksudnya di mana kerajaan Allah itu dikatakan adalah sebuah situasi. Jadi kerajaan Allah itu dikatakan sebuah situasi di mana Allah berkuasa, di mana Allah dikatakan mampu melakukan banyak hal dan dikatakan bukan sebuah lokasi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dalam pembacaan kita hari ini ada dua perumpamaan tentang kerajaan Allah yang Yesus mau sampaikan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-26. Yang pertama, Yesus mau katakan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu diumpamakan sama seperti orang yang menabur benih di tanah. Di ayat 27 dikatakan di sana, lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Yesus kembali Bapak Ibu dan Saudara menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan benih yang ditabur. Perumpamaan benih sampai menjadi pohon berada dalam kuasanya Allah. Manusia hanya tinggal merasakannya. Allah akan mengerjakan bagian utamanya, yaitu memberikan pertumbuhan. Manusia tidak dapat memastikan jalannya pertumbuhan. Mereka hanya bisa melihat saja. Walaupun Bapak Ibu dan Saudara bukan manusia dikatakan ya yang mengusahakannya. Mengusahakan pertumbuhan tersebut. Ya tidak manusia. Manusia dapat menikmati buahnya. Ini adalah sebuah anugerah yang kita boleh terima dari Allah. Kerajaan Allah seperti benih yang bertumbuh sampai menghasilkan buah. Segala sesuatu akan berkembang sesuai dengan prosesnya. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin membimbing umatnya. Yesus ingin mengingatkan umatnya agar dapat memahami cara kerja Allah. Cara kerja Allah yang agung. Cara kerja Allah yang mulia dalam kehidupannya. Manusia tidak dapat memperlambat atau mempercepat kehidupannya. Mereka hanya bisa menjalani setiap saat dengan penuh perhatian supaya mendapatkan kehidupan yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat ayat tadi, setelah benih ditaburkan di tanah, manusia tidak lagi memiliki peran. Allah lah yang akan menyatakan kuasanya. Benih mulai bertunas, tunasnya makin besar dan kemudian menjadi batang pohon yang makin membesar dan kuat. Kuasa Allah juga yang membuat benih itu menjadi pohon yang mengeluarkan buah. Kita bisa lihat ayat 29.
Setiap manusia, Bapak Ibu dan Saudara, perlu menjalani hidupnya dengan penuh harapan kepada Allah. Apapun kondisi situasi kita saat ini, kalau kita melihat kondisi kita saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita pikir tahun 2021 ini kondisi kita semakin membaik. Kita akan terbebas dari COVID-19. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus stay di rumah. Kita harus beribadah dari rumah, kita harus melakukan aktivitas kita dari rumah. Apalagi saat ini Jawa Barat, kota Bandung dikatakan siaga 1. Ini membuat kita khawatir, ini membuat kita was-was, ini membuat kita takut Bapak Ibu dan Saudara. Apapun situasi kita saat ini akan menjadikan manusia merasakan pemeliharaan Allah yang begitu agung, yang begitu mulia dalam kehidupannya. Pada akhirnya manusia akan menikmati hal yang baik dari Allah sesuai dengan waktunya Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Bagaimana Yesus memperlihatkan kerajaan Allah itu bertumbuh dengan tersembunyi tetapi dengan pasti. Penabur yang menaburkan benih, kemudian malam hari dikatakan Allah memproses benih tersebut sehingga pagi hari benih tersebut sudah bertunas, sudah bertumbuh dikatakan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tanggung jawab penabur adalah menyiapkan tanah yang baik dan menaburkan benih. Setelah itu dikatakan, setelah tumbuhan itu bertumbuh dan berbuah, maka tibalah saatnya untuk menuai. Bapak, Ibu dan Saudara, demikian juga dengan benih rohani, yaitu firman Allah atau Injil. Kalau kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, para hamba Tuhan bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka berkhotbah, bagaimana mereka bersaksi, mereka juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang mereka sedang layani, jemaat-jemaat yang sedang mereka layani saat ini dengan berbagai cara usaha membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu untuk boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, yang membuat orang menyadari dosa-dosanya dan mempercayai Yesus adalah Allah itu sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan pernah bangga Bapak, Ibu dan Saudara. Apapun yang Anda sudah lakukan, baik Anda sedang mengabarkan Injil, baik Anda sedang melakukan yang baik, dikatakan supaya orang lain percaya kepada Yesus, dikatakan kita hanya menaburkan. Kita hanya menceritakan, tetapi dikatakan bagaimana orang membawa orang tersebut percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus, dikatakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menumbuhkan benih rohani tersebut. Dan para hamba Tuhan adalah penaburnya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, tidak ada orang yang bisa memegahkan dirinya atau menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa akulah yang membuat orang tersebut bertobat, akulah yang membuat orang tersebut percaya Yesus, akulah yang membuat orang tersebut boleh setia melayani, akulah yang membuat orang tersebut untuk bisa ikut ambil pelayanan. Tidak ada dari antara kita yang bisa memegahkan diri untuk mengatakan karena aku. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, ingatlah ketika kita menaburkan benih yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, ya, yang membawa mereka percaya Yesus, yang membawa mereka untuk boleh meninggalkan dosa, yang membawa mereka bertobat dari pelanggaran dan kesalahan mereka. Pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, saya dan Bapak Ibu diingatkan pada hari ini. Bagaimana tugas tanggung jawab kita? Kita hanya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya.
Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk menaburkan benih tadi. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus ingat yang bekerja untuk membawa mereka dekat kepada Tuhan. Membawa mereka untuk boleh mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita perhatikan. Ya, tadi Yesus katakan bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan. Ya, selain dikatakan orang yang sedang menaburkan benih di tanah, yang kedua dikatakan ya perumpamaan kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai biji sesawi yang ditabur di tanah. Ayat 31. Kalau kita bisa melihat di sana ayat 31, al kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat perumpamaan yang kedua tentang kerajaan Allah yang diajarkan Yesus di sini adalah tentang biji sesawi. Biji sesawi, kalau kita melihat Bapak, Ibu, nanti kita bisa ya perhatikan biji sesawi ini dikatakan sangat kecil sekali. Ya, bahkan dikatakan berdiameter sekitar 1,5 ya milimeter. Berarti sangat kecil sekali. Namun Bapak, Ibu, dikatakan tidak terlepas dari ukurannya. Tetapi dikatakan ketika biji sesawi ini berkecambah, ya, ukurannya bisa mencapai hingga 3 meter. Luar biasa, bahkan dikatakan ya kalah dengan sayur-sayuran yang lain. Ya. Nah, dalam perumpamaan yang kecil ini, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi. Meski kecil, pohon itu menjadi pohon besar dan menjadi sarang burung-burung. Itu tadi dikatakan. Ketika Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi, ia tidak mengkaitkan ukuran benih dengan ukuran kerajaan Allah. Tetapi itu menggambarkan kekuatan yang berkembang dari firman kerajaan surga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi, Yesus tidak mengkaitkan ukuran benih dengan ukuran kerajaan Allah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah Yesus mau menggambarkan kekuatan yang berkembang dari firman kerajaan surga. Bahkan dalam dosis kecil dikatakan firman dapat tumbuh berlipat ganda dalam ukuran hingga menjadi titik perlindungan bagi semua orang yang sedang mencari perlindungan. Ya. Jadi dikatakan setiap firman yang sedang kita tabur, ya, setiap perkataan yang baik yang sedang kita tabur, dikatakan bagaimana perkataan yang kita tabur itu, ya, benih yang kita tabur itu dikatakan bagaimana mengajak orang untuk semakin dekat, ya, dan membuat orang tersebut dikatakan percaya kepada kuasanya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dilahirkan kembali. Ketika ditanam oleh Bapa Surgawi, meskipun pada mulanya dikatakan jumlahnya kecil sekali, ya, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara kemudian akan bertumbuh menjadi besar dan menjadi berkat bagi orang banyak yang membutuhkan kasih karunia dan kebenaran dari Allah. Pertumbuhan gereja juga Bapak, Ibu, dan Saudara adalah pekerjaan Allah. Jadi pertumbuhan gereja itu adalah pekerjaan Allah. Para hamba Tuhan yang bertugas untuk mengajarkan kebenaran, yang menyampaikan firman Tuhan, dikatakan secara alkitabiah, memberitakan Injil yang murni kepada segala bangsa, dan Allah akan menumbuhkan benih itu yang sudah ditaburkan itu, dikatakan sehingga gereja mengalami pertumbuhan baik secara kualitas baik secara kuantitas. Jadi setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang sudah diberitakan, ya, dari hamba Tuhan, dikatakan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhannya secara kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan ini menjadi penghiburan sekaligus penghargaan bagi kita orang percaya yang saat ini punya komitmen dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya adalah
anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita boleh ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk boleh dipakai Tuhan sebagai pekerjanya. Melakukan tugas tanggung jawab kita. Mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan sebagai pekerjaan Tuhan itu. Di mana benih rohani yang sudah kita taburkan tidak pernah ada yang akan sia-sia. Tapi Tuhan punya cara bagaimana menumbuhkan benih tersebut. Ini sama seperti yang dikatakan Paulus dalam Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Dia berkata seperti ini. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, yang penting bukanlah menanam atau menyiram, bukan itu yang terpenting. Melainkan dikatakan bagaimana Allah memberikan pertumbuhannya. Benih rohani yang sudah dikatakan kita taburkan. Ingatlah Bapak Ibu dan Saudara, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan punya cara bagaimana menumbuhkan benih itu. Ya. Tuhan punya cara bagaimana benih itu dia jadikan untuk boleh menjadi benih yang bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya teringat ketika saya dengan Pak Eben menikah, kami melayani di pos pelayanan misi yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di sana Bapak Ibu dan Saudara belum ada gereja. Jadi kami tidak melayani gereja, tetapi bagaimana gereja wilayah 1 waktu itu bekerja sama dengan BRMC ya Singapura, yang ada di Singapura, bahkan dikatakan ya kami mengadakan proyek misi bersama untuk menjangkau daerah Tanjung Pinang lewat sekolah. Karena waktu itu di sana punya kerinduan wilayah 1 ingin membuat sekolah gereja metodis di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jadi di sana kami melayani dengan membuka les untuk anak-anak SD. Ya. Salah satu kegiatan les yang kami buka adalah Sabtu Ceria. Jadi setiap hari Sabtu kami membuat ya kegiatan Sabtu Ceria bagi anak-anak yang kami layani, di mana setiap Sabtu sore kami mengumpulkan anak-anak yang les waktu itu dan anak-anak di sekitar tempat kami les. Ya, kami percaya apa yang kami lakukan waktu itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana anak-anak yang hadir juga tidak hanya anak-anak yang percaya Yesus, tapi anak-anak yang belum percaya Yesus juga waktu itu hadir dan kami melayani mereka. Kami bernyanyi bersama dengan mereka lagu-lagu sekolah minggu dalam bahasa Inggris, bahkan juga kami menyampaikan cerita tentang Alkitab yang menekankan kepada ya siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi kami ajarkan itu, kami sampaikan itu, kami ceritakan itu. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami punya kesempatan untuk bercerita tentang Yesus ya bagi anak-anak yang sedang kami layani waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara, singkat cerita, waktu itu yang kumpul pada saat itu memang masih anak-anak usia balita dan SD. Yang paling besar waktu itu kami masih mengingatnya adalah SMP. Ya, jadi tentunya mereka juga pasti tidak bisa berkomitmen untuk percaya dan minta dibaptis. Ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dari cerita ini, dari pelayanan yang kami lakukan ini, ya, selama kami ada di Tanjung Pinang, ketika kami ada pelayanan di sana, kami juga belum membaptis orang yang sudah kami layani tadi. Tidak ada yang kami baptis satupun. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan buat kita, apakah ketika kami tidak membaptis mereka, pelayanan kami atau program misi yang kami lakukan itu gagal? Ya, apakah pelayanan yang kami lakukan itu gagal ketika dari yang kami layani itu mungkin ada sekitar 30-35 orang, tapi satupun mereka tidak ada yang bersedia untuk dibaptis. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, firman ini mengingatkan kami pada saat itu bahwa bukan kami yang membuat orang bertobat. Bukan kami yang membuat orang itu, anak-anak yang kami layani itu bertobat dan terima Yesus.
Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tadi saya sudah sampaikan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kami hanya memberitahukan, tugas kami hanya menceritakan, tugas kami hanya menaburkan. Kami percaya Bapak Ibu dan Saudara, suatu saat ketika anak-anak itu sudah akan menjadi dewasa, ya, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Kami percaya mereka akan diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka pernah mendengarkan siapa Yesus. Amin ya. Bahwa mereka pernah mendengarkan Allah yang menyembuhkan, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyatakan mujizat yang kecil, mujizat yang besar bagi kehidupan mereka. Mereka sudah pernah dengar itu. Kami tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara kapan itu akan terjadi. Yang kami tahu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan yang sudah melayani anak-anak tersebut, ya, kami sudah menaburkan firman buat mereka. Tapi kami percaya Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja membawa mereka untuk percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin cerita ini juga Bapak Ibu pernah alami. Ya, terkadang kita kecewa, ya. Dari beberapa orang yang sedang kita layani saat ini, satu pun tidak ada yang mau dibaptis. Atau satu pun tidak ada yang mau percaya kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika engkau sudah menaburkan benih yang baik, ketika engkau sudah menaburkan siapa Kristus Yesus dalam hidupmu kepada orang-orang yang belum percaya sampai pada hari ini. Ingat, yang membawa mereka percaya kepada Kristus bukan kita. Yang membawa mereka bertobat meninggalkan dosa mereka bukan kita. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ingatlah saya dan Bapak Ibu bertugas untuk memberitakan Injil keselamatannya. Ini adalah amanat agung yang harus kita kerjakan. Ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ini tugas tanggung jawab kita. Yang menjadi perenungan buat kita, apakah kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Apakah kita sudah memberitakan Injil keselamatan itu? Kita sudah memberitakan amanat agung itu kepada orang-orang di sekitar kita yang saat ini belum percaya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, ini tugas dan panggilan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita harus kerjakan itu. Jangan putus asa ketika engkau merasa kenapa orang yang kau layani, kenapa suamimu yang sedang kau layani saat ini, anak-anakmu, istrimu yang belum percaya saat ini yang sedang kau layani, tapi sampai hari ini pun dia belum percaya Yesus. Ya, tugasmu menaburkan firman-Nya. Dan saya mau mengingatkan kita kembali, kita hanya menaburkan firman-Nya. Kita hanya memberitakan siapa Yesus bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat mereka, menjamah mereka untuk mengajak mereka percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kerjakan tugasmu sebagai warga kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaannya baik melalui hidupmu, sebagai hidup warga kerajaan Allah yang sudah menerima keselamatan dan dikatakan menerima anugerah yang daripada Tuhan. Ini tugas dan panggilan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika engkau melakukan tugas panggilanmu itu dikatakan, maka engkau akan menerima sukacita, engkau akan menerima damai sejahtera daripada Allah. Walaupun terkadang mungkin tugas tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan belum membuahkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah engkau putus asa. Jangan pernah engkau kecewa. Karena benih yang sedang engkau taburkan saat ini, Tuhan akan bekerja untuk menghasilkan buah yang matang. Sehingga pada akhirnya buah itu siap untuk dituai oleh banyak orang. Dan khususnya
menjadi berkat bagi semua orang. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saksikanlah Kristus bagi banyak orang. Taburkanlah benih firman Tuhan bagi banyak orang. Mulailah dari sekarang supaya Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Biarlah Bapa, setiap kami jemaat yang sudah mendengarkan, kami menjadi benih yang bertumbuh, yang selalu menaburkan benih yang baik di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat yang Tuhan boleh percayakan untuk kami sedang layani. Kami percayakan Tuhan, jemaat Tuhan, apapun yang mereka sudah dengar saat ini, biarlah Bapa, firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi sukacita bagi kami sehingga kami ketika mendengarkannya, kami boleh dijamah, diubah, dan kami ambil satu komitmen untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami boleh menaburkan benih, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami sebagai anak-anak yang Tuhan sudah selamatkan. Oleh karena itu Tuhan, jikalau ada dari antara kami yang saat ini lemah secara fisik, jamah kami Bapa, pulihkan keadaan kami, nyata mujizat kuasa bagi kami. Jikalau ada dari antara kami yang saat ini bergumul, Tuhan angkat segala pergumulan kami, ingatkan kami, pergumulan kecil, pergumulan yang besar yang Tuhan izinkan buat jemaat Tuhan. Tuhan akan berikan solusi yang baik bagi kehidupan kami. Jikalau ada dari antara kami yang saat ini kehilangan pengharapan, Tuhan ampuni kami, supaya Tuhan berikan pengharapan yang baru buat kami. Kami tidak mau Tuhan menjalani hidup ini tanpa pengharapan, tapi kami butuh Tuhan, butuh kekuatan, butuh pertolongan, sehingga pada akhirnya apapun yang Tuhan izinkan kepada jemaat Tuhan, Tuhan terus memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapak, seminggu ke depan seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur, hamba-Mu serahkan mereka, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, PWP 2 Musinda, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Nyata kasih-Mu, nyata kemuliaan-Mu, nyata kebaikan-Mu bagi mereka, sehingga pada akhirnya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan benar-benar terus dekat kepada Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang boleh terjadi. Amin. Kita akan tiba waktunya kita mau memberikan persembahan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mentransfernya melalui rekening gereja kita. Untuk nas firman Tuhan terdapat pada 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita muliakan Allah kita dari nomor 186 ayat 1 sampai 3, jiwa raga kubaktikan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu kubaktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Tangan kakiku gunakan bagi karya-Mu Tuhan, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Jemaat kami undang berdiri. Pakai juga lidahku memasyurkan nama-Mu, bila aku menyanyi hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat seluruh jemaat Tuhan, terkhusus kami yang ada di rumah pada saat ini ketika kami tidak ada di gereja oleh karena COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kami. Tapi kami tetap merasakan sukacita karena Tuhan masih memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami, bahkan memampukan kami untuk datang bersorak-sorai lewat pujian penyembahan dan lewat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami bersyukur buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah membawa persembahan mereka. Kami yang selalu setia dari rumah memberikan persembahan kami. Diberkati persembahan yang kami sudah persembahkan. Baik persembahan minggu, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman untuk mobil. Kami percaya Bapa, apapun yang Tuhan sudah berikan buat kami percaya itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Hari ini Bapa, kami kembalikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, saat ini kami berdoa buat keluarga yang sudah membawa persembahan persepuluhannya dalam minggu ini. Kami berdoa buat keluarga Ibu J Pasar Ibu, diberkati persepuluhan yang dia sudah persembahkan untuk gereja-Mu dan untuk Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatan, diberkati juga harapan, kerinduan, bahkan rencana-rencananya, rancangan Tuhan yang terbaik buat keluarga ini. Kami serahkan juga buat adik kami Adit. Kami bersyukur Tuhan, beberapa hari yang lalu dia dinyatakan lulus masuk Undip yang ada di Semarang dengan jurusan teknik sipil. Kami percaya bagaimana perjuangan adik kami ini. Oleh karena itu Tuhan ingatkan dia, segala sesuatu yang dia sudah terima, segala sesuatu yang dia Tuhan nyatakan bagi kehidupannya, ajar dia bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan kepada dia semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adit. Diberkati dia Tuhan ketika akan memasuki perkuliahannya. Engkau mampukan dia untuk boleh melihat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Masa muda, masa depan, harapan, kerinduan, rencana-rencananya, bahkan cita-citanya indah di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara dan menjaga, bahkan memberikan yang terbaik buat masa depan Adit. Terima kasih ya Bapa. Biarlah lewat ucapan syukur yang dia sudah persembahkan hari ini, dia semakin diberkati, papa mamanya juga semakin diberkati. Apapun yang mereka kerjakan, berkat-berkat Tuhan akan kembalikan buat kedua orang tuanya. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur, terkhusus Tuhan kami bawa dalam doa-doa kami yang merayakan berkat Tuhan, khususnya bertambahnya usia buat mereka, baik hari ini dan juga Tuhan 1 minggu ke depan. Kami serahkan buat adik kami Yohana Silaban, Tuhan boleh berkati. Bahkan Ibu Otmaida Manulang, bahkan juga Tuhan kami berdoa buat Ayu Lestari, Tuhan juga boleh memberkati. Kami serahkan juga buat Bapak W Siagian, kami serahkan juga buat adik kami Sero yang saat ini juga Tuhan dalam minggu ini dia akan merayakan ulang tahunnya. Tuhan umur panjang Tuhan berikan kepada mereka, kekayaan dan kehormatan Tuhan juga akan nyatakan bagi hidup mereka. Dijauhkan mereka dari hal yang buruk, dari segala sakit dan penyakit COVID-19, dari kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan diberkati, masa muda diberkati, studi mereka diberkati. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, nyata kasih-Mu, nyata kebaikan dan kemurahan-Mu bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun mereka, baik hari ini bahkan juga seminggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur. Jikalau ada dari antara kami yang lemah secara fisik, pulihkan kami, sembuhkan kami dari segala kelemahan kami. Kalau ada dari antara kami yang kehilangan pengharapan, kembalikan pengharapan itu Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kalau ada dari antara kami yang saat ini khawatir, takut akan hidup kami, ingatkan kami Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah, nyatalah kasih-Mu, nyatalah kuasa-Mu bagi kami, sehingga apapun yang jemaat-Mu lakukan seminggu ke depan, Tuhan tetap beri yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bersama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mengutus kita hari ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Taatlah kepada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita percaya semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat GMI Batra Bandung Timur, Minggu 20 Juni 2021. Untuk menyingkapi pengumuman Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil mengenai kondisi Bandung Raya siaga 1 zona merah COVID-19, peningkatan kasus terpapar COVID-19 yang semakin tinggi di wilayah Bandung Raya, dan sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan ini, maka mulai kebaktian Minggu hari ini 20 Juni 2021 kita kembali melaksanakan dengan bentuk live recording. Jadi semua jemaat kebaktian dari rumah masing-masing melalui channel YouTube Batra Bandung Timur, dan kebaktian doa malam Selasa 22 Juni 2021 juga akan dilaksanakan dengan media Zoom yang sudah disiapkan oleh gereja. Tetap jaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan, terutama dengan menjauhi kerumunan, tidak berkumpul-kumpul, dan terus berdoa untuk pemulihan keadaan kota dan bangsa kita di tengah badai COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Yang pertama, Sakramen Baptisan Kudus khusus. Hari ini akan diadakan sakramen baptisan kudus khusus kepada Angela Clarin Nauli Butar-Butar, anak dari Bapak David Butar-Butar, Ibu Liliana Hutagalung, CM Bartolomeus. Dikarenakan kondisi pandemik dan kebaktian minggu ini kita laksanakan dengan live recording, maka sakramen baptisan kudus untuk anak kita ini akan dilaksanakan di rumah keluarga di Jalan Sanggar Kencana 27, nomor 42, Jatisari, dengan protokol kesehatan COVID-19. Kita doakan anak yang akan diserahkan untuk menerima baptisan kudus ini. Yang kedua, Konta GMI Wilayah 2 ke-51. Konferensi tahunan GMI Wilayah 2 ke-51 telah diadakan sejak hari Jumat 18 Juni 2021 di GMI Wesley Jakarta. Konsep on-site, terbatas, dan online via Zoom GMI Wilayah 2. Hari ini, Minggu 20 Juni
2021 akan diadakan kebaktian penutupan, pentabisan pendeta, dan penempatan pendeta. Jemaat dapat mengikuti kebaktian penutupan konta yang akan dimulai pukul 13 WIB melalui live streaming di channel YouTube GEMI Wilayah 2. Mari kita doakan agar setiap keputusan konferensi ini dapat dikerjakan dan dipertanggungjawabkan sehingga melalui saluran anugerah bagi gereja kita, terkhusus di masa-masa pandemi ini. Yang ketiga, penabisan pendeta. Kita bersyukur bila hamba Tuhan yang melayani di pos pelayanan kita, Batra Suwarga, Kalimantan Selatan, Guru Injil David Nugroho akan ditabiskan menjadi pendeta pada kebaktian penutupan konferensi tahunan GEMI Wilayah 2 ke-51 hari ini. Kita doakan agar hambanya ini semakin dipakai Tuhan dalam melayani di ladang Tuhan dan memberkati banyak jiwa. Yang kelima, pengumuman 2. Hendak menerima pemberkatan kudus Imelda Boru Situmorang, anak dari jemaat kita, Bapak H. Situmorang, Boru Napitupulu. Kelas meeting Abraham dengan Hot Fernando Luman Raja, anak dari Bapak T. Luman Raja, almarhum Ibu Boru Sijabat, dari Jati Bening, Bekasi, pada hari Sabtu 26 Juni 2021 di Gereja Pentakosta Cililitan, Jakarta Timur. Kita doakan acara pemberkatan nikah kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang akan dipersatukan ini. Yang keenam, pengumuman 1 dan 2. Hendak menerima pemberkatan kudus Boiman Liberty Siagian, anak dari jemaat kita, Bapak W. Siagian, Inang Boru Simanjuntak, kelas meeting Gamaliel, dengan Restiana Sabta Dewi Pasaribu, anak dari Bapak T. Pasaribu, ibu dari Ude Borusi Buyan, dari Saribu Dolok, Sumatera Utara, pada hari Sabtu 26 Juni 2021 di Gereja Pentakosta Simpang Kebun Teh, Saribu Dolok. Kita doakan acara pemberkatan nikah kudus ini, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang akan dipersatukan ini. Yang ketujuh, persembahan misi. Pada hari Minggu 27 Juni 2021, kita akan mengumpulkan 2 amplop persembahan. Amplop kedua untuk persembahan misi. Mari mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kegiatan pelayanan kita bisa melihat di warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kepada pelayan saya persilakan untuk maju ke depan, kita memberikan salam kepada jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.